Kasus dugaan pelecehan yang dialami Jessica Iskandar di salah satu salon di sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan telah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Februari lalu. Tapi hanya sehari berselang setelah laporan itu ia buat, Jessica justru mencabut laporannya sendiri. Lantas apa yang membuat Jessica mencabut laporan atas dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang pria yang bekerja sebagai terapis di salon tersebut? Benarkah Jessica merasa iba dengan istri dan anak pelaku? Jessica itu sudah laporan pada tanggal 19 yang lalu, ya hari Kamis pada malam hari sekitar 22.30. Kemudian kita sudah lakukan pemeriksaan, ada 4 yang kita periksa, termasuk Mbak Jessica, kemudian yang diduga pelakunya. Kemudian pada esok harinya Mbak Jessica datang lagi kemudian melakukan pencabutan terhadap laporan sebelumnya, ya sudah dicabut jadinya, ya. Jadi ketika kejadian kita selama proses BAP, pelakunya juga ada di dekat kita gitu. Selama proses BAP itu nangis, kita kasih kesempatan dia untuk hubungin keluarganya otomatis gitu. Terus dia hubungin keluarganya, nangis-nangis. Kita dengar semua di situ. Terus istrinya minta diceraikan, terus dia nangis juga jangan diceraiin. Terus dia juga cerita kalau dia punya anak juga, masih umur berapa tahun, masih kecil gitu. Jadi Jessica tuh merasakan diri dia, aku sendiri ngurus anak tuh susah loh, berat. Aku nggak pengen istri nanti juga kayak gitu. Kesian ya Tik ya, dia punya anak masih kecil, ntar siapa yang biayain anaknya. Dia berpikir soal lebih ke anak dan istrinya gitu. Sebagai seorang ibu, Jessica Iskandar tahu betul bagaimana susahnya membesarkan seorang anak sendirian. Oleh sebab itu, ia tak ingin sang pelaku bernasib sama dengannya. Padahal ketika mengetahui terapis di salon itu mengabadikan bagian tubuhnya, Jessica justru sangat emosi. Lalu benarkah sebelum mencabut laporan polisi ini, Jessica telah melakukan kesepakatan dan perdamaian baik dengan pihak salon atau juga dengan pria yang mengabadikan bagian tubuhnya itu? Pertimbangan Mbak Jessica sendiri silakan nanti dikonfirmasi sama Mbak Jessica, tapi bagi kami pihak kepolisian karena itu satu delik aduan, tentu kalau kemudian melaporkan kemudian dicabut tentu itu menjadi bagian dari hak si pelapor, ya. Kita sendiri sudah menerima kalau informasi yang kami dapat bahwa ada perdamaian di antara kedua pihak. Ya. Dia juga seorang single mother gitu ya, jadi mungkin dia tahu rasanya nggak gampang, dia juga kesian juga ntar suaminya kan nyari nafkah gitu, ntar anaknya gimana, terus juga si pelaku juga ngomong, aduh ntar anak saya siapa yang kasih susu gitu-gitu, jadi dia lebih yang kayak mikirin anaknya mungkin. Kita berharap kasus ini cepat selesai dan kita juga minta maaf sangat kepada pihak Jessica, mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali di salon kami atau di salon manapun juga lah. Pemirsa, jangan lupa saksikan sinetron Cantik-Cantik Magic setiap hari mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, jangan lupa terus saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Cinta bukan hanya harapan cinta, tapi kepastian cinta. Bukan menyakiti hati. Cinta bukan hanya